Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan agar channel ini bisa berkembang, silahkan di-subscribe untuk mengikuti kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di kesempatan hari ini kami berada di Dam Berubul, Desa Kedung Harjo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah pemirsa, di Dam Berubul ini kami ingin mengupas dari misteri yang diyakini oleh masyarakat sekitar sini, bahwasanya Dam Berubul ini adalah merupakan dam yang sangat wingit sekali, dan sampai hari ini pun juga masyarakat masih meyakini bahwasanya di sini ini masih ada penunggunya yang berupa sosok gaib ya. Namun sebelum kami mengupas dari sisi mistiknya atau misterinya ya, kami ingin bercerita dulu tentang Dam Berubul. Dam Berubul ini adalah sebuah pertemuan ya, dua aliran sungai. Yang satu dari arah utara, ini merupakan mata atau anak sungai dari Kali Kening ya, yang dari utara mengalir ke selatan. Dan yang satu ini adalah sungai yang bermata air dari Desa Lateng melintas memasuki daerah Kejuron, Bangilan, Sitokumpul, Bendo, Talok dan seterusnya, dan akhirnya ketemu di sini. Namun bertemunya kedua sungai ini tidak menjadikan airnya itu menyatu atau bagaimana lah ya. Jadi tidak demikian. Kalau kita umpamakan bahwasanya ini adalah sebagai jalan, itu adalah merupakan perempatan dari arah utara ke selatan, yang satunya dari barat menuju ke timur. Namun yang dari arah utara ke selatan ini yang merupakan anak sungai, aliran anak sungai dari Kali Kening tadi, ini menerobos di bawahnya ya, menerobos di bawahnya, di bawah sungai yang dari barat ke timur tadi ya. Jadi makanya ketika menerobos di bawah ini, antara sungai satu dengan satunya ini airnya juga tidak bisa ketemu, karena satunya menerobos di bawahnya, dan ketika sudah melewati terobosan itu berubul keluarnya ya, seperti bergolak demikian, sehingga masyarakat memberikan nama yaitu Dam Berubul gitu. Itulah sekilas dari Dam Berubul. Namun kami di sini secara misterinya bahwasanya Dam Berubul ini konon dihuni oleh sosok gaib ya, yang pada waktu itu memang Dam Berubul ini merupakan ya aliran sungai dari Lateng tadi, yang dari barat menuju ke timur tadi. Ini di sini ini dalam sekali, ini kedalamannya masyarakat tidak bisa mengukur karena pernah juga dicoba oleh masyarakat, namun masyarakat juga tidak mengetahui sampai seberapa kedalamannya Dam Berubul ini, karena pada waktu itu masyarakat menggunakan sebatang ya, bambu yang pewanjang itu dimasukkan di sini. Namun sebatang bambu itu pun juga tidak mampu mengukur dari kedalaman dam ini. Maka karena saking dalamnya itulah masyarakat menyebutnya dengan namanya kedung ya. Jadi kedung itu biasa masyarakat memberikan sebuah nama kedung, yaitu adalah suatu aliran sungai yang mempunyai kedalaman yang sangat dalam sekali, yang di atas rata-rata lah kedalamannya ya.
di atas rata-rata, dan ini paling dalam sekali. Nah, itulah namanya Kedung. Dan konon di Kedung inilah dihuni oleh sosok-sosok gaib yang berupa buaya-buaya itu yang menguasai Kedung ini, ya. Jadi di bawah ini, ya, dari sungai yang dari barat ke timur tadi, dari mulai pertemuan ini ke timur, nah ini ada 2 area pemukiman, dan pada waktu itu di kanan kiri sungai ini, ya, di area pemukiman itu dinamakan oleh masyarakat sebagai nama Kedung Boyo, ya, karena satu tadi Kedung karena dalamnya sangat dalam sekali dan dihuni oleh buaya-buaya siluman, sehingga di kanan kiri aliran sungai ini diberi nama desa yang ada ini dengan nama Kedung Boyo. Nah, Kedung Boyo. Dan di sisi lain, ketika buaya-buaya itu menguasai atau menjadi penghuni di Kedung Dambrubul ini, maka ada sosok lain juga yang berupa sosok siluman yang pada waktu itu bernama Singojoyo. Demikian cerita masyarakat, ya. Maka oleh sebab itu Singojoyo pun juga ingin menguasai Kedung Dambrubul ini, sehingga karena Kedung Dambrubul ini sudah dikuasai oleh buaya-buaya siluman tadi, akhirnya kedua siluman ini antara Singojoyo dan para buaya itu berebut dan bertengkar, ya. Dan karena sama-sama sakti, sama-sama kuatnya, sehingga ketika terjadi pertengkaran atau peperangan antara Singojoyo dan siluman buaya-buaya tadi, air yang ada di sini menjadi bergolak dan akhirnya menjadi luapan banjir yang hampir-hampir saja menenggelamkan kedua area pemukiman yang ada di kanan kiri aliran sungai ini, ya. Nah, jadi setelah terjadi banjir itu tadi, maka area pemukiman yang tadi namanya Kedung Boyo ini tadi berubah total karena dari sisa-sisa banjir itu yang di selatan sungai banyak berserakan, ya. Nah, pasir-pasir atau orang Jawa menyebutkan dengan nama wedi. Jadi seluruh wilayah pemukiman yang ada di selatan aliran sungai ini penuh dengan wedi atau pasir, dan sebagian yang ada di sebelah utara sungai ini juga dipenuhi dengan timbunan wadek, ya. Wadek itu adalah pasir yang lembut itu, ya. Pasir yang lembut itulah yang oleh masyarakat disebut wadek. Nah, saat itu pula nama Kedung Boyo di selatan aliran sungai ini hilang dan dirubah oleh masyarakat menjadi Desa Weden. Karena apa? Karena seluruh area pemukiman yang ada di selatan aliran sungai ini dipenuhi dengan wedi-wedi atau pasir-pasir, sehingga banyak pasirnya, banyak wedinya, sehingga namanya menjadi Weden. Demikian oleh masyarakat disebut Weden. Dan begitu juga yang ada di sebelah utara aliran sungai ini, ya, yang banyak timbunan-timbunan wadek atau pasir-pasir yang halus, maka di bagian yang ditimbun oleh wadek-wadek itu, maka oleh masyarakat desa ini dinamakan Desa Wadegan. Sedangkan untuk Desa Kedung Boyonya masih tersisa di ujung paling timur Desa Wadegan. Karena apa? Karena pada saat terjadi peperangan antara Singojoyo dan siluman buaya tadi, yang ada di timur Wadegan ini tidak ada bekas banjir,
sehingga biasa-biasa saja, sehingga namanya masih tetap Desa Kedung Boyo. Nah, itulah cerita rakyat atau sekedar mitos ya, bahwasanya di Desa Weden dan Desa Wadegan ini ditimbulkan karena ada pergolakan peperangan antara siluman buaya-buaya dengan siluman yang namanya Singojoyo. Dan kesempatan itu pula setelah peperangan yang sangat seru sekali, akhirnya buaya-buaya itu bisa dikalahkan oleh Singojoyo, dan kedung yang ada di Dambrubul ini sampai saat ini oleh masyarakat disebut dengan Kedung Singojoyo. Karena apa? Karena konon penghuni Kedung Dambrubul sampai hari ini adalah sosok gaib yang namanya Singojoyo, atau biasa masyarakat desa atau masyarakat sekitar sini menyebutnya dengan Kedung Mbah Ngojoyo, demikian. Dan kembali kepada Desa Wadegan dan Kedung Boyo tadi, karena masyarakat mungkin memanai ada unsur-unsur negatifnya karena kok kedung yang berbahaya atau bagaimana mungkin, sehingga antara Degan dan Kedung Boyo ini disatukan oleh masyarakat menjadi Desa Kedung Harjo. Dan sampai sekarang desa yang ada di timur aliran di utara aliran sungai ini dinamakan Desa Kedung Harjo. Sedangkan dukuannya yaitu dua, Dukuh Wadegan dan Dukuhan Kedung Boyo. Demikian pemirsa, sekilas cerita atau mitos dari masyarakat Bangilan, khususnya dari masyarakat Kedung Harjo, tentang Dambrubul yang saat ini masih wingit sekali, angker, dan memang ketika kita menginjakkan kaki di sini terasa bergidik bulu roma, dan memang hawanya sangat merinding sekali. Oke pemirsa, sekian, terima kasih, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat cerita yang kami sampaikan ini. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.